Halo, hari ini kita coba bahas tentang mikrotik lagi ya. Langsung aja saya buka Winbook-nya. Oke, di sini saya akan bahas tentang firewall. Ya, tentang firewall. Kita lihat di sini. Terlebih dahulu kita lihat saya mempunyai IP address-nya seperti ini ya, contohnya IP address-nya. Oke, IP address yang aktifnya dan service yang terbukanya adalah seperti ini. Kita bisa lihat di bagian IP lalu services. Nah, di sini service-service yang open ya. Oke. Artinya di sini juga terdapat celah keamanan ya. Bisa aja orang melakukan scanning ketika port ini terbuka dan setelah itu dia melakukan exploit. Nah, ini cukup membahayakan untuk jaringan kita ya. Seperti itu. Jadi wajib kita amankan terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita coba aja buka ya. Kita lihat di sini, ini port-port yang terbuka, maka selanjutnya saya akan coba tes terlebih dahulu dengan melakukan scanning menggunakan Nmap ya, menggunakan Nmap. Oke, saya akan coba buka langsung. Oke, nah di sini saya menggunakan Kali Linux ya untuk melakukan scanning. Oke, langsung aja nih kita bisa lihat ini adalah IP address-nya yang saya scanning. Bisa dilihat ya, ini port-port yang terbuka dan berikut juga servicesnya gitu ya. Kalau port ini ditutup ya, port ini ditutup, misalnya contoh seperti ini, port ini kita lakukan close atau kita disable ya, kita disable aja ya. Oke, kita lakukan scanning kembali. Oke, 80 tadi ya. Oke, langsung aja gini, 80 kita coba. Oke, statusnya close ya. Tapi ya kan, gimana kalau memang port itu harus dibuka? Ya, jadi ada juga port yang memang kita nggak mau tutup ya, karena tetap kita harus bisa mengaksesnya. Contohnya adalah port 80. Port 80 itu adalah port dari HTTP gitu ya. Ya, jadi ini kalau kita mau buat web server maka port ini wajib untuk dibuka. Kalau kita buka maka kita juga harus mengamankannya gitu ya, mengamankannya. Jika memang tidak dipakai ya kan kita harus tutup ya, kita tutup. Caranya simpel tadi, dengan cara kita lakukan di mikrotik. Untuk tutupnya langsung aja seperti ini. Contohnya port telnet ya, kenapa kita menggunakan telnet kalau sudah ada RSA, maka telnet bisa kita lakukan disable ya seperti itu, atau FTP file transfer protocol kita juga bisa lakukan disable. Jadi kita gunakan port yang memang benar kita pakai. Nah, kalau memang dia harus open maka kita harus amankan ya kan, maka kita harus amankan port ini dari serangan hacker. Jadi ketika hacker melakukan scanning port maka kita harus bisa lakukan drop ya, kita lakukan drop scanning port tersebut. Dropnya juga harus kita bisa setting secara otomatis ya kan, bisa kita setting secara otomatis. Terus gimana sih cara melakukan drop terhadap port yang nantinya di scan? Okay. Kita bisa ke sini ya, kita bisa ke sini IP, lalu di sini kita bisa masuk ke firewall. Nah, di firewall di sini ada filter rule ya, dan bisa kita tambahkan. Atau kita juga bisa, kalau misalnya seperti ini, nah kita harus setting satu-satu. Oke, nah di sini saya punya scriptnya, jadi nanti kita bisa langsung aja dari new terminal, nanti scriptnya saya
saya taruh di deskripsi ya. Scriptnya saya taruh di deskripsi. Nah, itu. Nah, ini contoh scriptnya ya. Oke. Nah, sini saya akan taruh di sini tadi di terminal. Saya langsung akan paste aja sini scriptnya. Nah, udah ya. Oke, kita bisa lihat. Tadi kan nggak ada ya, sekarang udah ada di sini. Bisa kita lihat IP lalu firewall. Nah, di sini udah ada ya tuh. Jadi otomatis udah ada. Ada actionnya juga di sini. Nah, oke. Oke, ya di sini akan saya jelaskan ini maksudnya dari weak threshold ini. Oke, di sini ketika nanti port biasanya 21 port, maksudnya 21 ini artinya kan biasanya ketika kita melakukan scanning port ya, dia melakukan scanning port di port-port misalnya contoh port 80, port HTTPS, dan port-port lainnya. Misalnya dia melakukan scanning terhadap jumlah portnya, misalnya di sini 21 atau kita mau 5 port aja, 5 port. Maka di sini kita bisa deteksi dia sebagai melakukan port scanning terhadap sistem kita. Jadi di sini ada jumlah banyaknya port yang di scanning gitu. Ya seperti itu. Ini maksudnya threshold seperti itu. Delay threshold ini 0,3. Nah, ini juga sama 0,5 detik. Jadi di sini kita juga patut mencurigakan ketika dia mengulang-ulang terus lakukan scanning ya kan. Oke, ini sebanyak 3 second atau 3 detik. Oke. Nah, kita juga akan lakukan masukkan dia ke dalam address list ya, dalam address list seperti. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini address listnya ini masih kosong nih ya, masih kosong. Saya akan coba lakukan scanning lagi ya. Saya akan coba lakukan scanning lagi di sini. Kita coba ya, lakukan scanning lagi dan dia nanti akan otomatis harusnya masuk ke dalam address list gitu. Oke, saya akan coba lakukan scanning lagi di Kali Linux ya. Oke. Nah, saya coba lakukan langsung banyak, lebih dari, bukan cuma satu port 80. Kalau cuma satu port dia nggak akan masuk ke dalam detection address list ya. Jadi saya akan coba, nah seperti ini. Jadi port-portnya lebih dari 21 port yang saya akan scanning. Jadi begini ada contohnya sini. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu. Nah, oke, kita lihat di sini. Kita coba lihat di bagian deskripsi tuh, lihat ya. Sini udah otomatis dia masuk nih ya. Ini sesuai dengan namanya ya. Namanya tadi adalah port scanner. Kita lihat di sini port scanner. Jadi masuk ya. Terus address-nya juga sama tuh. Ya, address yang melakukan scanning ini juga bisa terdeteksi ya kan. Kita coba pastikan aja, coba lagi kita pastikan. Kita ketik di config. Nah, ini saya coba if config. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini bisa dilihat IP saya tuh ya. 192.168.110. Nah, otomatis IP saya yang melakukan scanning juga kebaca. Tapi ini belum melakukan drop ya. Ini belum melakukan drop, baru memasukkannya ke dalam address list. Untuk melakukan drop secara langsung kita bisa copy lagi script ini, drop otomatis namanya. Oke, nanti akan kita tambahin lagi nih. Drop port scanner ya. Oke, kita coba. Nah, oke ya, udah ya. Kita coba lagi. Caranya sama ya. Kita nggak lakukan manual gini. Saya langsung aja di new terminal. Saya paste nih kodenya. Nah, udah. Oke, ini otomatis ya, ini ada drop ya. Oke, drop. Kita akan coba lagi ya, lakukan scanning lagi. Kita akan coba lagi lakukan scanning. Nah, kita coba ya.
kita lihat. Nah, kita lihat di sini, jadi otomatis di blok nih ya, tuh bloknya berhasil ya, ya kayak. Jadi intinya adalah di sini saya sudah tidak dapat melakukan scanning karena sudah diblok oleh server, di drop secara otomatis dengan menggunakan script firewall. Dilakukan change ya, ke input dash port scanner karena sesuai dengan namanya tadi adalah port scanner action drop. Oke, di sini ada list timeoutnya 1 day. Jadi kalau dia pengen lakukan scanning lagi, dia bisa lakukan di hari berikutnya karena saya kasih waktu di sini 1 day. Jadi seperti itu. Oke, nah ini wajib kita terapkan untuk keamanan jaringan kita terhadap serangan, terutama serangan dari luar, dengan melakukan drop secara otomatis ya, secara otomatis gitu. Oke, demikian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dilakukan subscribe. Terima kasih.